Sungguh mengejutkan, kondisi Kim Jong-un dikabarkan tak baik setelah umumkan kasus COVID pertama di Korea Utara. Kini dikabarkan nasib Kim Jong-un seperti ini. Baru-baru ini, Korea Utara mengumumkan adanya satu orang telah dinyatakan positif COVID. Namun, usai laporan adanya pasien positif di Korea Utara keluar, sang Presiden Kim Jong-un dikabarkan tidak terlihat baik. Ada apa kiranya? Hal itu disampaikan oleh analis politik terkemuka setelah melihat potret Kim Jong-un baru-baru ini. Dikutip dari pikiranrakyat.com dari laman Express, kekhawatiran mengenai kondisi kesehatan Kim Jong-un kembali diperbincangkan setelah foto-foto terbaru dari pemimpin Korea Utara itu keluar. Seorang analis politik dan profesor di School of Global Studies di RMIT, University Australia, Joseph Siracusa mengatakan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un tidak terlihat baik dalam gambar-gambar yang dilihatnya. Hal ini terjadi setelah serangkaian berita mengabarkan tentang kondisi Korea Utara. Diketahui sebelumnya, timbul spekulasi jika Kim Jong-un meninggal dunia di awal tahun 2020 karena sakit parah. Foto baru-baru ini muncul setelah pertemuan darurat yang diadakan di Pyongyang, Korea Utara untuk membahas mengenai penanganan krisis pandemi. Kim Jong-un mengadakan pertemuan setelah negara tertutup itu melaporkan kemungkinan kasus pertama COVID-19, mendorong penguncian yang mendesak di salah satu kota. Kim telah membuat sangat jelas bahwa Korea Utara tidak memiliki COVID-19 sampai sekarang, ujar Profesor Siracusa. Kim telah membuat sangat jelas hal ini. Menurut Siracusa, Kim Jong-un membuat jika kasus yang menimpa mereka dibawa oleh Korea Selatan. Pada pertemuan itu, pemimpin Korea Utara bertemu dan berdiskusi dengan Komite Sentral Partai Buruh Korea yang berkuasa di negara diktator tersebut. Analis terkemuka mengklaim bahwa pernyataan Kim baru-baru ini adalah catatan untuk Trump bahwa ia membutuhkan bantuan keuangan. Saya pikir permasalahan COVID jauh lebih serius di Korea Utara daripada yang kita ketahui, ujarnya. Profesor Siracusa mengutip permasalahan kelaparan yang terjadi di masa lalu, di mana sebagian besar dirahasiakan di negara itu dan nyaris tak terlihat oleh media global. Pakar Australia itu menyatakan bahwa diktator Korea Utara itu telah menutupi skala wabah COVID-19 di negaranya yang memang cukup parah. Keadaan darurat COVID-19 pertama di Korea muncul usai kantor berita pusat Korea mengkonfirmasi orang yang meninggalkan Korea Utara 3 tahun lalu telah kembali secara ilegal dari Korea Selatan pada 19 Juli 2020. Orang tersebut menunjukkan gejala COVID dan dari beberapa tes medis yang dilakukan memberikan hasil tidak pasti. Ia akhirnya dikarantina. Sedangkan semua orang di kota Kaesong yang melakukan kontak dekat dengan orang tersebut atau yang telah berada di kota itu dalam 5 hari terakhir sedang diselidiki, diperiksa dan juga dikarantina. Dengan adanya kemungkinan kasus positif COVID-19 sejak akhir bulan Juli lalu, Kaesong, Korea Utara, kota dengan perkiraan memiliki populasi sebanyak 200.000 telah dikunci sebagai upaya pencegahan penularan virus yang lebih luas. Bahkan baru-baru ini juga tersiar kabar mengenai rencana Korea Utara yang akan membuat dan lakukan penelitian terkait vaksin COVID-19. Di sisi lain,
Tanpa orang ini, Korea Utara dan Iran tidak punya senjata nuklir. Sosok yang diyakini lebih berbahaya dari Osama bin Laden ini mencuri formula rahasia nuklir di Eropa, lalu menjualnya. Terungkap begini asal muasalnya. Terbongkar sudah biang keladinya, tanpa sosok ini Korea Utara dan Iran tidak akan punya senjata nuklir. Selama ini mungkin kita terheran-heran bagaimana negara terbelakang seperti Korea Utara justru memiliki senjata nuklir. Bahkan Indonesia yang selangkah lebih maju daripada Korea Utara justru belum memiliki senjata nuklir. Ternyata keberhasilan Korea Utara mengembangkan senjata nuklir semuanya berawal dari sepak terjang sosok satu ini. Menurut Daily Express, pada Sabtu 25 Juli 2020, seorang mantan teknisi nuklir asal Belanda bernama Frits Veerman ungkap asal-muasal nuklir yang kini dimiliki Iran dan Korea Utara. Sebelumnya, Frits Veerman adalah teknisi nuklir yang bekerja di program pengayaan uranium Inggris, Jerman, dan Belanda di Physical Dynamic Laboratory atau FDO. FDO sendiri merupakan anak perusahaan VMF Stroke di Amsterdam. Veerman yang kini berusia 70 tahun dulunya adalah whistleblower pada kolega dan sahabatnya yang sebenarnya adalah mata-mata nuklir Pakistan yaitu Abdul Qadir Khan. Menurut CIA, Abdul Qadir Khan adalah pria yang lebih berbahaya dari Osama bin Laden. Namun di negaranya, Abdul Qadir Khan adalah bapak fisikawan nuklir, ahli metalurgi dan dikenal sebagai bapak pengayaan uranium. Dia menciptakan bom atom klandestin untuk negaranya Pakistan, yang menjadi bagian dari tim yang mengembangkan teknologi itu. Awalnya Veerman tidak tahu jika Qadir adalah seorang mata-mata hingga akhirnya identitas aslinya terbongkar. Veerman yang mengetahui bahwa Khan adalah mata-mata melaporkan ke pihak berwenang, sayang laporannya diabaikan. Akhirnya Khan berhasil melarikan diri dengan cetak biru nuklir dan bagian sentrifuge dari tempat kerjanya di Amsterdam. Dengan demikian, misi Khan menjadi mata-mata sukses. Dia berhasil mencuri formula rahasia nuklir milik Eropa dan membawanya ke negaranya. Khan kemudian membantu membangun senjata nuklir milik Pakistan dengan data yang diperolehnya melalui FDO. Kemudian dia juga menjual formula rahasia itu ke Korea Utara, Iran, menurut sumber rahasia dari Pakistan. Situasi ini memberikan efek domino bagi Veerman. Dia dipecat dari tempat kerjanya dan mengklaim selama beberapa dekade dia dilecehkan oleh agen keamanan. Kini di usianya yang sudah 84 tahun, Veerman hidup di bawah tahanan rumah tidak resmi di Pakistan. Laporan dari Financial Times. Ironisnya, Belanda justru tidak pernah membuat bom atom dan pengayaannya, dengan maksud hanya mengembangkan senjata nuklir untuk tujuan damai saja. Tetapi mereka menjelaskan dengan sedikit perombakan, cetak biru milik mereka bisa digunakan untuk tujuan yang jauh lebih berbahaya. FDO sendiri menetapkan bahwa seharusnya Khan tidak boleh bekerja pada ultrasentrifugal dan tercatat ternyata istrinya adalah orang Belanda. Oleh sebab itulah Khan diizinkan bekerja bersama dengan Veerman. Tanpa disadari dia adalah seorang mata-mata. Veerman curiga Khan adalah mata-mata setelah dia mengundangnya untuk datang dan tinggal di Pakistan. Khan juga mengatakan pemerintah Pakistan juga akan menjaga dan menutupi seluruh perjalanannya.